Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara seiman yang saya hormati, tak ada lantunan kalimat yang pantas kita ucapkan kecuali ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, apapun bentuknya, berapapun jumlahnya, karena yakin kita tidak mungkin tahu jika kita harus menghitung nikmat yang Allah berikan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hidup di dunia ini memang sulit. Permasalahan silih dan terus akan seperti itu. Namun semua itu akan berkata menghadapi masalah yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan ini. Kita bersedih, kita bergembira, tentu itu yang ada dalam hati kita. Namun yang paling penting, kita tidak boleh berkeluh kesah dalam menghadapi kesulitan permasalahan yang ada di dunia ini. Kita harus selalu bersyukur pada Allah karena yakin Allah memberikan yang terbaik untuk makhluknya. Walaupun kadang-kadang kita sebagai makhluk Allah sering merasa kecewa dengan keadaan yang kita hadapi. Memang tidak mudah menjadikan hati kita senantiasa bersyukur pada Allah. Bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang dimaksud dengan hati yang bersyukur adalah hati yang selalu menerima apa adanya. Menerima semua ketentuan Allah dengan lapang dada. Menerima semua dengan gembira. Menerima semuanya dengan ikhlas karena Allah. Dalam bahasa Arab, hati yang ada pada diri kita, hati yang ada dalam manusia, bukan sekedar liver yang bisa dilihat dengan alat tertentu. Tapi orang Jawa selalu mengatakan dengan kata manah, mungkin jiwa. Hati kolbun dalam bahasa Arab. Yang di situ ada rasa. Ada rasa benci, rasa cinta, rasa rindu, peduli sesama, merasa kasihan, dan seterusnya. Ini, hati ini yang mestinya harus selalu bersyukur pada Allah. Ada dalam bahasa Arab dinamakan kolbun karena cepat dan dahsyatnya mengalami pergolakan atau berbolak-balik dan senantiasa terombang-ambing dalam setiap kondisi dan keadaan. Artinya, pergerakan hati, perasaan manusia itu mudah sekali bergerak, mudah sekali berubah. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasul menyampaikan, sesungguhnya dinamakan kolbun karena gampang berbolak-balik. Sesungguhnya perumpamaan hati adalah seperti bulu yang tergantung di atas pohon yang dapat dibolak-balikkan hembusan angin ke kiri dan ke kanan.
Hadis riwayat Ahmad. Sehingga di dalam agama kita diajarkan agar kita berdoa mohon pada Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Hadis ini atau doa ini terdapat dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi nomor 3522. Dan dikatakan oleh Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini adalah sahih. Nah, bagaimana kita menjaga agar hati yang tidak terlihat, hati yang bisa merasakan benci, rindu, hati yang bisa merasakan kasihan, atau orang Jawa tadi mengatakan manah, agar senantiasa bersyukur pada Allah. Yang pertama adalah jangan kita melihat ke atas berkaitan dengan kehidupan duniawi. Kalau kita ingin bahagia, karena bahagia hanya ada dalam hati kita, yang bisa merasakan bahagia atau tidak bahagia adalah hati kita, maka yang pertama, kita jangan melihat ke atas berkaitan dengan duniawi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ahmad dan Tirmidzi, Rasul mengatakan, lihatlah orang yang ada di bawahmu dan jangan melihat orang yang ada di atasmu, sebab itu lebih baik agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah. Sebagai contoh kecil, ketika kita hanya memiliki sebuah motor sebagai alat transportasi kita, jangan kemudian kita melihat orang lain yang membawa mobil. Kita tidak perlu tahu siapa yang turun dari sebuah mobil mewah yang mungkin berhenti di kantor kita, berhenti di depan rumah kita, atau berhenti dimanapun. Karena yang terjadi, kalau itu yang dilihat, maka kemudian ada rasa iri, dengki, dan kemudian menghilangkan rasa syukur itu. Namun jika yang kita lihat adalah yang di bawahnya, maka akan muncul ungkapan Alhamdulillah, walaupun hanya motor saya masih memiliki, yang lain masih berjalan, yang lain masih memakai sepeda ontel kemana-mana. Maka muncullah rasa syukur itu ketika kita mampu mengendalikan mata kita untuk tidak melihat yang di atasnya. Ini berkaitan dengan duniawi, berkaitan dengan kehidupan dunia yang fana ini. Kemudian yang kedua, jangan kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan samakan atau bedakan diri kita dengan orang lain, siapapun. Kita tidak perlu membandingkan. Semua sudah diberikan haknya oleh Allah. Dan itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarkan saja semua berjalan natural, karena mereka bukan kita. Perbedaan yang kita lihat, perbedaan yang kita alami di muka bumi ini tentu itu adalah kehendak Allah dan itu sunatullah. Jangan kemudian kita membedakan. Kadang-kadang tanpa terasa kita mengeluh, dia makan nasi, aku juga makan nasi. Kenapa dia bisa seperti itu? Apapun bisa dia lakukan, sedang aku tidak. Atau mungkin dengan ungkapan yang lain, dulu SD satu kelas, SMP juga satu kelas, kenapa dia sekarang punya jabatan yang begitu tinggi, sedangkan aku tidak seperti itu? Maka kita tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain. Ibarat
pakaian, kita tidak perlu mengukur pakaian kita dengan badan orang lain. Atau sebaliknya, mengukur badan orang lain dengan pakaian kita. Karena tidak mungkin akan sama dan cocok. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tatamannau ma fadalallahu bihi ba'dakum ala ba'd." Janganlah kalian mengharapkan karunia Allah yang terdapat pada orang lain. Yang ketiga, agar hati kita tetap bersyukur, hati kita tetap tenang, hati kita tetap bergembira, hati kita tetap berbahagia menghadapi berbagai permasalahan yang ada di dunia ini, yaitu dengan cara hidup sederhana. Ada ungkapan menarik yang sering kita dengar, bahagia itu sederhana. Dan itu ada benarnya juga. Sederhana adalah istilah lain untuk bahagia. Bahagia adalah sederhana, sederhana adalah bahagia. Kalau mau bahagia, harus sederhana. Mungkin itu ungkapan yang bisa kita lihat. Dan itu bisa kita rasakan. Dan yang harus kita pahami, hidup sederhana tentu tidak sama antara manusia, orang yang satu dengan yang lainnya. Sederhana Bapak Ibu, saudara-saudara mungkin berbeda dengan sederhana saya. Mungkin hidup sederhana saya cukup transportasi pakai motor. Tapi bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang lain mungkin pakai mobil mewah pun mungkin masih sederhana, karena memang hartanya bergelimang. Jadi hidup sederhana tidak bisa kemudian disamakan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Namun yang jelas, yang membuat hidup kita menderita, yang membuat hidup kita tertekan, yang membuat hidup kita terhimpit, sebetulnya bukan kebutuhan hidup kita, tapi gaya hidup kita. Maka dengan hidup sederhana, secara tidak langsung kita telah menyederhanakan masalah jadi lebih mudah. Jadi hidup sederhana akan menjadikan hati kita lebih tentram, hati kita lebih nyaman, hati kita lebih gembira, hati kita lebih berbahagia. Karena yang kita lakukan, apa yang kita punyai, yang kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan juga. Mungkin kalau kita melihat di dalam rumus fisika itu, gaya sama dengan tekanan. Semakin kita banyak gaya dalam hidup kita, justru akan semakin banyak tekanan yang mendera hidup kita. Bapak Ibu, hadirin yang dirahmati Allah. Yang keempat, tip agar hidup kita, hati kita tetap bersyukur, hati kita tetap berbahagia, kita tetap bergembira, yaitu kita harus berbaik sangka pada Allah. Kalau mau hidup bahagia, berpikir positif bahwa kita berada di jalan yang benar, karena Allah selalu memberikan kebaikan. Allah selalu memberikan yang terbaik untuk makhluknya, termasuk kita manusia. Hanya saja kadang-kadang terbaik menurut Allah, kadang-kadang dirasa tidak baik menurut kita. Atau justru sebaliknya, yang kita anggap baik, yang kita anggap menyenangkan, belum tentu itu baik menurut Allah. Maka berbaik sangka, berhusnudzon dengan segala apa yang Allah berikan, dengan segala apa yang Allah takdirkan kepada kita, menjadi keniscayaan dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin hidup kita bahagia, kalau kita ingin hati kita selalu bersyukur, karena di dalam syukur itu Allah akan melipat gandakan kenikmatan. Ayat yang sering disampaikan, surat Ibrahim ayat 7, "La in syakartum la azidanakum, wa la in kafartum inna adzabi lasadid." Ini janji Allah, sekaligus itu ancaman Allah. Janji Allah bagi orang yang mau bersyukur, mensyukuri nikmatnya, akan diberikan kelipat gandaan nikmat itu.
Tapi ancaman Allah bagi yang kufur, ingkar nikmat yang Allah berikan, maka kata Allah, sesungguhnya azabku sangat pedih. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudara yang ya, seorang perjaka misalnya, tidak selamanya lamaran yang ditolak itu adalah buruk. Misalnya ini ada seorang perjaka yang meminang seorang gadis, kemudian lamaran ditolak. Tidak selamanya lamaran yang ditolak itu adalah buruk. Bisa jadi Allah sedang siapkan pengganti yang lebih baik secara fisik maupun secara akhlak. Jadi sama dengan ketika kita dalam perjalanan mungkin macet, sehingga kalau kemudian kita rasakan penat, panas, kadang-kadang kita menjadi marah, emosi. Tapi kalau kita husnudon dengan apa yang Allah berikan, bisa jadi kan itu justru menyelamatkan kita. Bisa jadi kalau jalanan tidak macet, kita berjalan dengan kecepatan tinggi, bukan sampai rumah, bukan sampai tujuan, tapi justru rumah sakit yang ada. Artinya bisa jadi kemacetan yang membuat kita emosi itu, justru itu kebaikan yang Allah berikan pada kita. Dengan begini, semua yang kita hadapi akan terasa ringan. Karena bagaimanapun akan selalu happy ending. Kita yakin Allah selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Bahkan jika harus mati pun, kita tetap dianjurkan husnudon kepada Allah. Dalam beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Rasul menyampaikan, janganlah seorang pun di antara kalian yang mati kecuali dalam keadaan berhusnudon kepada Allah. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku yang saya hormati dan dirahmati Allah, akhirnya mari kita jaga hati kita jaga kolbun kita agar tetap bersyukur kepada Allah, agar tetap ridho, tetap ikhlas menerima apa yang Allah berikan pada kita di dunia ini, dan kemudian kita gunakan semua nikmat-nikmat Allah itu untuk bertakarub kepadanya sebagai media untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan kita melaksanakan ibadah. Hadirin, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, akhirnya hanya pada Allah kita kembalikan, dan yang pada Allah kita mohon agar Allah mengistiqomahkan hati kita untuk tetap mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita di dunia ini, dan kemudian kita juga digolongkan muttaqin, orang-orang yang selalu tunduk patuh padanya, yang Allah janjikan kelak di akhirat surga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Banyak kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.